Pernahkah kamu melihat sebuah ladang semangka yang luas? Daun-daunnya merambat di tanah, buah-buah besar berwarna hijau bergaris terlihat bertebaran di antara tanaman. Sekilas, semuanya terlihat biasa saja, tidak ada yang tampak istimewa. Bahkan sebagian orang mungkin berpikir, itu hanyalah kebun buah biasa yang tidak terlalu menguntungkan. Namun siapa sangka, di balik ladang yang terlihat sederhana itu, sebenarnya tersimpan peluang yang sangat besar. Peluang yang bahkan bisa menghasilkan jutaan rupiah hanya dalam satu kali masa panen. Yang lebih mengejutkan lagi, banyak orang yang berhasil mendapatkan penghasilan dari budidaya semangka ini justru memulainya dari nol. Mereka bukan petani besar. Mereka tidak memiliki lahan yang sangat luas. Sebagian bahkan hanya mencoba menanam semangka di lahan kecil, di pinggir sawah, atau di tanah kosong yang sebelumnya tidak dimanfaatkan. Awalnya mereka hanya mencoba, namun setelah memahami cara yang tepat, perlahan mereka mulai menyadari satu hal yang sangat penting. Semangka bukan sekedar buah yang menyegarkan. Semangka adalah peluang usaha yang seringkali diremehkan. Banyak orang melihat semangka hanya sebagai buah yang dijual di pasar. Tetapi bagi orang yang memahami cara menanamnya dengan benar, semangka bisa menjadi sumber penghasilan yang sangat menjanjikan. Apalagi permintaan pasar terhadap semangka hampir tidak pernah sepi. Di musim panas, orang mencarinya karena kesegarannya. Di acara keluarga, semangka sering menjadi hidangan buah favorit. Bahkan di berbagai daerah, semangka selalu menjadi buah yang mudah ditemukan di pasar. Artinya, pasar untuk semangka selalu ada. Namun sayangnya tidak semua orang berhasil dalam budidaya ini. Ada pemula yang mencoba menanam semangka, tetapi hasilnya tidak maksimal. Buahnya kecil, tanamannya mudah terkena penyakit, atau bahkan gagal panen sebelum waktunya. Lalu apa sebenarnya yang membedakan mereka yang berhasil dengan mereka yang gagal? Apakah karena faktor keberuntungan? Apakah karena mereka memiliki lahan yang lebih luas? Atau sebenarnya ada rahasia tertentu yang belum diketahui banyak pemula? Di dalam video ini, kita akan membahas secara perlahan rahasia di balik budidaya semangka yang diam-diam bisa menghasilkan jutaan rupiah. Mulai dari langkah paling awal yang seringkali dianggap sepele oleh pemula, hingga teknik perawatan yang membuat hasil panen bisa jauh lebih maksimal. Jika kamu pernah berpikir untuk mencoba usaha di bidang pertanian, atau sekedar penasaran bagaimana sebuah ladang semangka bisa menjadi sumber penghasilan, maka kisah dan penjelasan dalam video ini mungkin akan membuka pandanganmu. Karena terkadang, peluang besar justru tersembunyi di tempat yang paling sederhana. Dan salah satunya, mungkin ada di ladang semangka. Sekarang, mari kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar. Mengapa semangka bisa menjadi peluang usaha yang begitu menarik? Jika kita berbicara tentang usaha di bidang pertanian, banyak orang langsung membayangkan proses yang panjang, rumit, dan penuh risiko. Ada tanaman yang membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum bisa dipanen. Ada juga tanaman yang membutuhkan perawatan yang sangat intensif. Namun, semangka sedikit berbeda. Justru disitulah letak keunikannya. Semangka adalah salah satu tanaman buah yang memiliki masa panen relatif cepat. Dalam kondisi yang baik, tanaman semangka biasanya sudah bisa dipanen dalam waktu sekitar 2 hingga 3 bulan setelah penanaman. Artinya, dalam 1 tahun, seorang petani bahkan bisa melakukan beberapa kali masa tanam. Jika satu musim panen saja bisa menghasilkan keuntungan yang cukup besar, maka dalam setahun peluang keuntungannya bisa menjadi berkali-kali lipat. Selain itu, semangka juga memiliki satu kelebihan lain yang sangat penting dalam dunia usaha, yaitu pasarnya yang selalu ada. Coba perhatikan di sekitar kita, di pasar tradisional, di supermarket, di toko buah, bahkan di pedagang buah pinggir jalan. Semangka hampir selalu tersedia. Dan yang lebih menarik, buah ini hampir selalu memiliki pembeli. Hal ini terjadi karena semangka merupakan buah yang sangat mudah dinikmati oleh siapa saja. Rasanya manis, kandungannya segar, dan sangat cocok dikonsumsi saat cuaca panas. Bahkan, dalam berbagai acara seperti hajatan, acara keluarga, hingga perayaan tertentu, semangka sering menjadi pilihan buah yang disajikan. Karena itulah, permintaan semangka cenderung stabil. Namun tentu saja, peluang ini tidak akan menghasilkan apa-apa jika tidak dikelola dengan baik. Banyak orang yang mencoba menanam semangka,
tetapi tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Ada yang buahnya kecil, ada yang tanamannya tidak tumbuh subur, ada juga yang gagal panen karena serangan hama. Padahal, dalam banyak kasus, masalahnya bukan pada tanamannya. Masalahnya justru muncul dari langkah paling awal yang sering diabaikan oleh pemula. Langkah yang terlihat sederhana, tetapi sebenarnya sangat menentukan. Langkah itu adalah pemilihan bibit. Dalam dunia pertanian, ada satu pepatah sederhana yang sering diucapkan para petani berpengalaman. Tanaman yang baik selalu dimulai dari benih yang baik. Kalimat ini mungkin terdengar sederhana, namun di balik kesederhanaannya tersimpan makna yang sangat penting. Karena kualitas bibit akan sangat menentukan bagaimana tanaman tersebut akan tumbuh nantinya. Bayangkan jika seseorang menanam benih yang berkualitas rendah. Mungkin tanamannya tetap tumbuh, namun pertumbuhannya tidak maksimal. Buah yang dihasilkan kecil, rasanya kurang manis, atau bahkan tanaman mudah terserang penyakit. Sebaliknya, jika bibit yang digunakan berasal dari varietas unggul, maka peluang keberhasilan akan jauh lebih besar. Bibit semangka yang baik biasanya memiliki beberapa ciri. Pertama, berasal dari varietas yang sudah terbukti produktif. Varietas unggul biasanya sudah dikembangkan melalui proses penelitian agar memiliki berbagai kelebihan. Misalnya lebih tahan terhadap penyakit, lebih cepat tumbuh, dan mampu menghasilkan buah yang lebih besar. Kedua, kondisi benih harus sehat. Benih yang berkualitas biasanya memiliki bentuk yang utuh, tidak rusak, dan memiliki warna yang cerah. Benih yang terlihat kusam atau keriput biasanya memiliki tingkat pertumbuhan yang rendah. Ketiga, berasal dari sumber yang terpercaya. Membeli benih dari toko pertanian yang terpercaya sangat penting untuk memastikan kualitasnya. Karena jika benih yang digunakan tidak jelas asal-usulnya, resiko kegagalan akan jauh lebih besar. Banyak pemula yang mengabaikan langkah ini. Mereka mencoba menggunakan benih dari buah semangka yang dibeli di pasar atau benih yang tidak diketahui kualitasnya. Akibatnya, hasil yang diperoleh tidak sesuai harapan. Padahal sebenarnya, kegagalan itu sudah dimulai sejak langkah pertama, yaitu saat memilih bibit. Jika bibit yang digunakan berkualitas, tanaman akan memiliki fondasi yang kuat untuk tumbuh dengan baik. Dan dari sinilah, perjalanan menuju panen yang melimpah benar-benar dimulai. Namun setelah bibit dipilih, masih ada satu langkah penting yang tidak boleh dilewatkan. Langkah yang sering dianggap sepele oleh banyak pemula, tetapi justru sangat menentukan keberhasilan budidaya semangka. Langkah itu adalah persiapan lahan. Setelah bibit semangka yang berkualitas sudah dipilih, langkah berikutnya yang tidak kalah penting adalah menyiapkan lahan tanam. Banyak pemula seringkali terburu-buru pada tahap ini. Mereka berpikir bahwa selama ada tanah kosong, maka tanaman semangka pasti bisa tumbuh dengan baik. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Tanaman semangka memiliki karakteristik tertentu yang membuatnya membutuhkan kondisi tanah yang tepat. Jika lahan tidak dipersiapkan dengan baik sejak awal, maka pertumbuhan tanaman bisa terhambat. Akar tanaman mungkin tidak berkembang secara maksimal. Nutrisi yang tersedia di dalam tanah juga bisa menjadi tidak cukup untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Akibatnya, tanaman semangka akan tumbuh kurang subur. Daunnya tidak terlalu lebat, batangnya tidak kuat, dan pada akhirnya buah yang dihasilkan pun tidak maksimal. Karena itulah para petani berpengalaman selalu memberikan perhatian khusus pada tahap persiapan lahan. Langkah pertama biasanya dimulai dengan membersihkan area tanam dari berbagai tanaman liar atau gulma. Gulma seringkali menjadi pesaing utama tanaman semangka dalam menyerap nutrisi yang ada di dalam tanah. Jika gulma dibiarkan tumbuh, maka nutrisi yang seharusnya digunakan oleh tanaman semangka justru akan terserap oleh tanaman liar tersebut. Setelah lahan bersih, langkah berikutnya adalah menggemburkan tanah. Tanah yang gembur akan mempermudah akar tanaman untuk berkembang. Akar yang sehat dan kuat sangat penting karena akar inilah yang bertugas menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Biasanya petani menggemburkan tanah dengan cara mencangkul atau membajak lahan terlebih dahulu. Setelah itu, dibuatlah bedengan atau gundukan tanah memanjang. Bedengan memiliki peran penting dalam budidaya semangka.
Bedengan membantu mengatur sistem drainase atau aliran air di dalam lahan. Tanaman semangka tidak terlalu menyukai kondisi tanah yang tergenang air. Jika air terlalu banyak dan mengendap di sekitar akar tanaman, maka akar bisa membusuk dan tanaman akan mudah mati. Dengan adanya bedengan, air hujan atau air penyiraman dapat mengalir dengan lebih baik. Selain itu, bedengan juga mempermudah proses perawatan tanaman, seperti pemupukan, penyiangan gulma, hingga proses panen nanti. Langkah berikutnya adalah memberikan pupuk dasar. Biasanya petani menggunakan pupuk kandang atau kompos untuk meningkatkan kesuburan tanah. Pupuk organik ini sangat bermanfaat karena mampu memperbaiki struktur tanah sekaligus menyediakan nutrisi penting bagi tanaman. Setelah semua tahap ini dilakukan, lahan biasanya dibiarkan selama beberapa hari agar kondisi tanah menjadi lebih stabil. Barulah setelah itu proses penanaman bisa dilakukan. Persiapan lahan memang terlihat sederhana, namun bagi petani berpengalaman, tahap inilah yang menjadi fondasi utama keberhasilan budidaya semangka. Karena lahan yang baik akan memberikan lingkungan terbaik bagi tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Dan ketika lahan sudah siap, saatnya memasuki tahap yang paling menarik dalam proses budidaya ini, yaitu proses penanaman. Proses penanaman semangka sebenarnya tidak terlalu sulit. Namun, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan agar tanaman bisa tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang berkualitas. Biasanya, benih semangka tidak langsung ditanam begitu saja di lahan utama. Banyak petani terlebih dahulu melakukan proses penyemaian. Penyemaian dilakukan untuk memastikan bahwa benih yang ditanam benar-benar tumbuh dengan baik sebelum dipindahkan ke lahan. Benih biasanya disemai di wadah kecil atau di media tanam tertentu, hingga mulai berkecambah dan tumbuh menjadi bibit muda. Setelah bibit memiliki beberapa daun dan terlihat cukup kuat, barulah bibit tersebut dipindahkan ke lahan tanam yang telah dipersiapkan sebelumnya. Proses pemindahan bibit ini harus dilakukan dengan hati-hati. Akar tanaman yang masih muda cukup sensitif terhadap kerusakan. Jika akar rusak saat proses pemindahan, maka pertumbuhan tanaman bisa terganggu. Lubang tanam biasanya dibuat dengan jarak tertentu, agar setiap tanaman memiliki ruang yang cukup untuk tumbuh. Jarak tanam yang umum digunakan berkisar antara 70 hingga 100 cm. Jarak ini penting, karena tanaman semangka memiliki sifat merambat. Seiring waktu, batang tanaman akan menjalar ke berbagai arah di permukaan tanah. Jika jarak tanam terlalu rapat, tanaman akan saling berebut nutrisi, cahaya matahari, dan ruang tumbuh. Akibatnya, pertumbuhan tanaman menjadi tidak maksimal. Setelah bibit dimasukkan ke dalam lubang tanam, tanah di sekitarnya ditutup kembali dengan perlahan agar tanaman bisa berdiri dengan kokoh. Kemudian, dilakukan penyiraman secukupnya untuk membantu tanaman beradaptasi dengan lingkungan barunya. Pada beberapa hari pertama, tanaman semangka akan mulai menyesuaikan diri dengan kondisi tanah dan lingkungan di sekitarnya. Akar akan mulai berkembang lebih luas di dalam tanah, daun-daun baru mulai muncul, batang tanaman perlahan mulai merambat di permukaan tanah. Pada tahap inilah, tanaman semangka mulai memasuki fase pertumbuhan yang lebih aktif. Namun, perjalanan menuju panen yang melimpah masih cukup panjang. Karena setelah proses penanaman selesai, ada satu tahap penting yang benar-benar menentukan keberhasilan budidaya semangka. Tahap itu adalah proses perawatan. Banyak orang berpikir bahwa setelah tanaman semangka ditanam, tugas petani sudah hampir selesai. Padahal justru sebaliknya. Tahap perawatan merupakan salah satu fase paling penting dalam budidaya semangka. Disinilah keberhasilan panen benar-benar ditentukan. Tanaman semangka membutuhkan perhatian yang cukup agar dapat tumbuh dengan sehat dan menghasilkan buah yang berkualitas. Salah satu aspek penting dalam perawatan tanaman adalah penyiraman. Pada masa awal pertumbuhan, tanaman semangka membutuhkan air yang cukup untuk mendukung perkembangan akar dan daun. Namun penyiraman harus dilakukan dengan bijak. Terlalu sedikit air dapat membuat tanaman menjadi kering dan pertumbuhannya terhambat. Sebaliknya, terlalu banyak air juga tidak baik karena dapat menyebabkan akar tanaman membusuk. Karena itulah petani biasanya menyesuaikan frekuensi penyiraman dengan kondisi cuaca dan kelembaban tanah.
Selain penyiraman, pemupukan juga sangat penting. Tanaman semangka membutuhkan berbagai nutrisi agar dapat tumbuh optimal. Nutrisi seperti nitrogen membantu pertumbuhan daun dan batang. Fosfor membantu perkembangan akar. Sementara kalium berperan penting dalam pembentukan buah. Pemberian pupuk biasanya dilakukan secara bertahap selama masa pertumbuhan tanaman. Selain itu, beberapa petani juga melakukan teknik pemangkasan atau pengaturan cabang tanaman. Tanaman semangka seringkali menghasilkan banyak cabang. Jika semua cabang dibiarkan tumbuh tanpa dikendalikan, energi tanaman akan terbagi ke banyak bagian. Akibatnya, buah yang dihasilkan bisa menjadi lebih kecil. Dengan melakukan pemangkasan pada cabang-cabang tertentu, energi tanaman dapat difokuskan pada pembentukan buah. Teknik ini sering menjadi salah satu rahasia yang membuat buah semangka bisa tumbuh lebih besar dan lebih manis. Selain itu, petani juga biasanya melakukan pengecekan tanaman secara rutin untuk memastikan tidak ada tanda-tanda serangan hama atau penyakit. Jika tanaman dirawat dengan baik sejak awal, maka peluang untuk mendapatkan hasil panen yang melimpah akan jauh lebih besar. Dan ketika tanaman sudah mulai berbunga serta buah mulai terbentuk, maka perjalanan menuju masa panen tinggal menunggu waktu. Momen yang paling dinanti oleh setiap petani semangka. Dalam setiap usaha pertanian, selalu ada tantangan yang tidak bisa dihindari. Begitu juga dalam budidaya semangka. Meskipun tanaman ini tergolong cukup kuat, tetap saja ada berbagai ancaman yang bisa muncul selama masa pertumbuhan. Salah satu tantangan terbesar yang sering dihadapi petani semangka adalah serangan hama dan penyakit tanaman. Hama biasanya datang tanpa disadari. Pada awalnya mungkin hanya terlihat beberapa daun yang rusak atau berlubang. Namun jika tidak segera ditangani, serangan tersebut bisa menyebar dengan cepat ke seluruh tanaman. Beberapa jenis hama yang sering menyerang tanaman semangka antara lain ulat daun, kutu daun, dan lalat buah. Ulat daun biasanya memakan bagian daun tanaman hingga berlubang. Jika jumlahnya banyak, daun tanaman bisa habis dalam waktu singkat. Padahal, daun memiliki peran penting dalam proses fotosintesis, yaitu proses di mana tanaman menghasilkan energi untuk tumbuh dan berkembang. Jika daun rusak parah, pertumbuhan tanaman tentu akan terganggu. Selain itu, ada juga kutu daun yang sering menempel di bagian bawah daun atau batang tanaman. Hama kecil ini menyerap cairan dari tanaman sehingga membuat daun menjadi layu dan pertumbuhannya melambat. Tidak kalah merugikan adalah lalat buah. Hama ini biasanya menyerang saat buah semangka mulai terbentuk. Lalat buah dapat meletakkan telur di dalam buah, dan ketika telur tersebut menetas, larva akan merusak bagian dalam buah. Akibatnya, buah menjadi busuk sebelum sempat dipanen. Namun meskipun terdengar mengkhawatirkan, serangan hama sebenarnya masih bisa dikendalikan jika petani melakukan pengawasan secara rutin. Petani biasanya memeriksa kondisi tanaman setiap beberapa hari sekali. Dengan cara ini, tanda-tanda serangan hama bisa diketahui sejak dini. Jika ditemukan hama, tindakan pengendalian bisa segera dilakukan. Salah satu cara yang umum digunakan adalah penyemprotan pestisida dengan dosis yang tepat. Selain itu, beberapa petani juga menggunakan metode alami seperti pestisida organik untuk mengurangi dampak bahan kimia. Selain hama, tanaman semangka juga bisa terkena penyakit yang disebabkan oleh jamur atau bakteri. Penyakit ini biasanya muncul ketika kondisi lingkungan terlalu lembab atau sistem drainase lahan kurang baik. Daun tanaman bisa menguning, batang menjadi lemah atau buah tidak berkembang dengan sempurna. Karena itulah, menjaga kebersihan lahan dan mengatur sirkulasi air menjadi hal yang sangat penting. Jika tanaman dirawat dengan baik dan pengawasan dilakukan secara rutin, maka risiko kerusakan akibat hama dan penyakit bisa diminimalkan. Dan ketika tanaman berhasil melewati berbagai tantangan tersebut, tanaman semangka akan mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa masa panen sudah semakin dekat. Budidaya semangka sebenarnya bukanlah usaha yang terlalu rumit. Banyak orang yang awalnya ragu untuk memulai, karena menganggap pertanian membutuhkan pengalaman yang sangat panjang. Padahal kenyataannya, dengan kemauan untuk belajar dan mencoba, siapa saja sebenarnya bisa memulai usaha ini. Yang terpenting adalah memahami langkah-langkah dasar dalam budidaya semangka.
mulai dari memilih bibit yang berkualitas, menyiapkan lahan dengan baik, melakukan penanaman dengan benar, hingga merawat tanaman dengan penuh perhatian. Semua proses tersebut memang membutuhkan waktu dan kesabaran. Namun ketika tanaman mulai tumbuh subur, bunga mulai bermunculan, dan buah semangka mulai terlihat di antara daun-daunnya, ada rasa kepuasan tersendiri yang sulit dijelaskan. Apalagi ketika masa panen tiba dan buah-buah semangka siap untuk dijual. Disitulah banyak orang mulai menyadari bahwa ladang sederhana yang sebelumnya terlihat biasa saja, ternyata bisa menjadi sumber penghasilan yang cukup menjanjikan. Bahkan tidak sedikit petani yang akhirnya menjadikan budidaya semangka sebagai usaha utama mereka. Yang awalnya hanya mencoba di lahan kecil, perlahan berkembang menjadi usaha yang lebih besar. Karena itulah, budidaya semangka sering disebut sebagai salah satu peluang usaha yang diam-diam menguntungkan. Peluang ini ada di sekitar kita, namun tidak semua orang menyadarinya. Terkadang, peluang besar memang tidak selalu terlihat mencolok. Ia bisa saja tersembunyi di balik hal-hal yang sederhana. Seperti sebuah ladang semangka yang terlihat biasa, tetapi sebenarnya menyimpan potensi keuntungan yang luar biasa. Dan siapa tahu, mungkin saja suatu hari nanti, ladang semangka berikutnya yang menghasilkan panen melimpah adalah milikmu.